Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya, Joni Budiman, mahasiswa program Pascasarjana Institut Siami. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 tujuan negara RI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan karakter dasar kejujuran yang dimiliki oleh pemimpin nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, tujuan nasional bangsa Indonesia ini berkaitan dengan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, serta perdamaian. Baik guys, kita akan membahas satu persatu. Jadi ada 4 tujuan besar nasional Indonesia. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan tujuan negara untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang heterogen, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Hal ini berarti semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan itu harus dilindungi. Parameter ukuran subjek hukum ini untuk warga negara sudah terlindungi jika hak-haknya telah terpenuhi. Jadi, hak warga negara ini yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu antara lain hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, dan hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa kewajiban untuk melindungi ini bukan hanya saja tugas negara atau pemerintah, namun juga tugas seluruh warga negara. Jadi wujud kita dalam membela negara yaitu memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Beberapa aplikasi yang bisa kita lihat dalam konteks ini adalah seperti baru-baru ini kasus baku tembak polisi ya antara Brigadir J dan Barada E. Ini sangat menyangkut hak asasi manusia karena dalam baku tembak tersebut, insiden tersebut, Brigadir J meninggal dunia. Namun yang bisa kita sorot adalah kasus ini berkepanjangan, belum ada penyelesaian. Di sini menyangkut seorang warga negara atau pemimpin yang harus jujur atau tidak berbuat dusta. Seperti komentar dari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Kasus ini berhubungan dengan HAM, hak asasi manusia. Di sini Brigadir J tewas berarti hak asasi manusia untuk dapat hidup itu telah dicabut gitu ya. Kasus ini bisa terungkap dan pelaku, bahkan otak pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Kita berdoa saja. Ini menyangkut perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Baik guys, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memiliki bahwa kesejahteraan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa akan membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Parameter kesejahteraan di Indonesia ini memiliki unsur yaitu minimal ada 3 lah ya.
sandang, seperti pakaian, pangan atau makan, dan papan tempat tinggal. Kesejahteraan umum ini bukan saja mengenai ekonomi dan materi, tapi juga kesejahteraan lahir dan batin. Akan tercipta dengan rasa aman, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu masyarakat yang makmur, yang adil dan merata. Oke. Jadi kalau kita lihat beberapa implikasinya dalam kehidupan kita, baru-baru ini menarik kita menyimak komentar dari Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Beliau mengatakan bahwa kasus korupsi Indonesia yang merajalela ini, para koruptornya itu sudah tidak takut akan sanksinya atau pidana penjaranya. Namun mereka sangat yang ditakutin adalah kemiskinan. Wah, ini sangat miris bagi kita ya. Kesejahteraan, boleh-boleh saja kita mendapatkan kekayaan materi, tetapi caranya harus benar, jujur, dan tidak ada dusta. Jadi salah satu pemimpin yang dikatakan bodoh dalam tanda petik yaitu berbuat zalim. Kekuasaan yang tidak dilandasi keamanan, ia cenderung akan zalim. Mulai tidak amanah dengan janjinya, tidak bersungguh-sungguh menyejahterakan masyarakat hingga merampas hak-hak masyarakat. Di sini jelas yang dirampas hak-hak masyarakat itu, kalau koruptor itu bukan uangnya, bukan miliknya, itu dia mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah di situ ya, sehingga dia berbuat zalim, sudah tidak amanah dengan kedudukannya atau jabatannya ya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pencerdasan ialah memajukan atau memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Tentu saja pemerintah berupaya agar Indonesia bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan ini atau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan saja tugas negara atau pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab tugas kita masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Sehingga dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Oke. Menarik dalam kasus kembali ke baku tembak antar polisi itu, masyarakat Indonesia sudah cerdas ya. Sehingga kejanggalan yang terjadi dalam pengungkapan kasus tersebut itu jangan dipertontonkan, karena masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas di situ ya. Oke. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi bangsa yang sadar, bernegara, dan memiliki kesadaran hukum yang jelas. Kembali ke tadi, hukum harus ditegakkan, semua mendapat perlindungan hukum yang sama ya. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita tahu bahwa perdamaian merupakan cita-cita semua negara, baik perdamaian di dalam negeri, damai, maupun perdamaian di luar negeri. Jadi, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga rakyat dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta dari pemerintahan ini, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang kita katakan demokrasi. Ya. Dengan begitu, tujuan negara dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta mengarah pada segi nasional dan segi internasional ya. Kita juga bebas aktif menganut politik tersebut ya, untuk internasional.
Tujuan negara dibuat tidak hanya untuk mencari kekuasaan semata, tetapi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Oke. Jadi beberapa komentar dari Prof. Mahfud MD ya. Jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa dieliminir. Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka jalankan demokrasinya dengan baik, sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan dengan baik. Apakah dengan demikian demokrasi di Indonesia itu yang salah atau jelek? Tidak, tetapi yang salah adalah praktiknya. Oke. Kita lihat lagi kasus yang baru-baru ini yang viral, vlog dari BEM UI yang mengatakan Jokowi the king of lip service. Kenapa bisa terjadi? Ini bicara kritik boleh, ini demokrasi bebas. Jadi dikatakan situ pernyataan yang tidak sebanding lurus dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun dalam pasal 310 ayat 3 KUHP tak bisa dituntut pidana kalau untuk kepentingan umum. Ini isu kepentingan umum. Kritik warga negara kepada pemerintah itu dilindungi oleh konstitusi. Bagus itu. Namun ini apakah satu bentuk demokrasi yang kebablasan? Ekspresi dari pemikiran untuk kritik yang kebablasan? Menarik, hal ini kita bahas sebagai mahasiswa atau cendekiawa atau cerdik pandai. Kritik boleh saja, tetapi harus memperhatikan tata krama, budaya, dan sopan santun. Baik, menarik yang dikatakan oleh Profesor Dr. K. Haji Didin Hafidudin MS. Semoga kita semua ini sudah terbiasa. Ini terbiasa berbuat sidik, berbuat benar dan jujur. Sehingga seperti yang dikatakan tersebut, berlakulah jujur, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sumber kebaikan itu adalah kejujuran. Jujur itu berkah. Kalau orang jujur, hasilnya pasti baik. Pemimpin yang jujur, hasilnya pasti baik, yaitu dapat mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada kebaikan tanpa kejujuran. Tidak ada prestasi yang baik tanpa kejujuran. Demikian kutipan dari Profesor Dr. K. Haji Didin Hafidudin MS. Pembiasaan jujur kita sebagai generasi ini supaya generasi yang akan datang, generasi kita lebih baik, dan pemimpin yang ada itu pemimpin umat yang amanah. Demikian guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.